DeFi Crypto. Setiap hari, jutaan orang mempercayakan uang mereka kepada sebuah sistem. Sistem itu memiliki gedung megah, logo yang dikenal luas, jaringan layanan di setiap sudut kota, dan reputasi yang dibangun selama berabad-abad. Namun ada satu kenyataan yang jarang benar-benar disadari. Sistem itu tidak pernah dirancang untuk bekerja terutama demi kepentingan Anda. Bank mengambil uang simpanan Anda, meminjamkannya kepada pihak lain, menghasilkan keuntungan berlipat dari dana tersebut, lalu memberi Anda bunga 3 hingga 4% per tahun sebagai imbalannya. Anda yang menyediakan modal, mereka yang mengambil porsi keuntungan terbesar. Selama ratusan tahun, tidak ada alternatif nyata untuk sistem ini. Sampai sekarang, di tahun 2024, total aset yang terkunci di seluruh ekosistem Decentralized Finance atau DeFi telah melampaui 100 miliar dolar Amerika. Tanpa bank, tanpa kantor cabang, tanpa formulir yang harus disetujui oleh siapapun. Bukan angka spekulatif. Bukan proyeksi. Ini adalah data yang dapat diverifikasi secara real-time melalui defilama.com, kapanpun Anda ingin memeriksanya. Video ini bukan tentang janji keuntungan instan. Bukan ajakan untuk masuk ke dalam sistem baru tanpa memahami risikonya. Ini adalah analisis tentang mengapa arsitektur keuangan global sedang bergeser secara fundamental. Bagaimana pergeseran itu bekerja secara teknis. Risiko nyata yang jarang dijelaskan secara jujur. Dan kemana arah industri ini bergerak menuju tahun 2026 hingga 2027. Perhatikan setiap bagian dengan saksama. Apa itu DeFi, Decentralized Finance? Dalam sistem keuangan yang Anda gunakan setiap hari, ada lapisan yang tidak terlihat. Ketika Anda mentransfer uang antar bank, transaksi itu tidak pernah benar-benar instan. Ada proses clearing. Ada lembaga perantara yang memvalidasi setiap perpindahan dana. Ada biaya di setiap titik proses tersebut. Dan ada waktu tunggu yang selama ini dianggap normal, padahal sebenarnya hanyalah keterbatasan sistem yang sudah lama tidak dipertanyakan. Transfer internasional melalui sistem perbankan konvensional bisa memakan waktu hingga 3 hari kerja. DeFi melakukan hal yang sama dalam hitungan detik. Namun perbedaannya bukan hanya soal kecepatan. Perbedaannya terletak pada struktur dasarnya. DeFi adalah sistem keuangan yang berjalan di atas jaringan blockchain. Tidak ada institusi tunggal yang mengendalikannya. Tidak ada pihak yang dapat membekukan akun Anda secara sepihak. Tidak ada persetujuan yang harus diminta dari pihak ketiga. Transaksi terjadi langsung antara dua pihak. Dieksekusi oleh kode. Dicatat di blockchain yang bersifat publik dan tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, termasuk oleh pengembang sistem itu sendiri. Ada 3 aktivitas utama yang berjalan dalam ekosistem DeFi. Pertama, lending dan borrowing. Meminjam dan meminjamkan aset kripto secara langsung antar pengguna. Tanpa persetujuan bank. Tanpa pemeriksaan riwayat kredit. Proses yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu dalam sistem konvensional, dapat berlangsung dalam hitungan menit di DeFi. Kedua, trading. Menukar satu aset kripto dengan aset lain secara langsung melalui protokol yang berjalan otomatis. Tanpa broker. Tanpa ketergantungan pada jam operasional lembaga keuangan. Ketiga, yield. Menghasilkan imbalan dari aset yang Anda tempatkan ke dalam protokol DeFi. Ini adalah bagian yang paling banyak menarik perhatian, sekaligus yang paling sering disalahpahami. Fondasi dari seluruh ekosistem ini adalah stablecoin. USDT, USDC, dan DAI adalah contoh stablecoin yang paling banyak digunakan saat ini. Nilainya terikat pada dolar Amerika, sehingga tidak mengalami volatilitas ekstrim seperti aset kripto lainnya. Stablecoin inilah yang memungkinkan DeFi berfungsi sebagai sistem keuangan yang dapat digunakan dalam aktivitas nyata sehari-hari, bukan sekadar instrumen spekulasi jangka pendek. Cara kerja smart contract dan liquidity pool. Disinilah bagian teknis yang paling menentukan pemahaman Anda tentang DeFi. Smart contract adalah perjanjian yang ditulis dalam bentuk kode, bukan dokumen. Bukan kontrak yang dapat direvisi setelah disepakati. Sebuah kode yang berjalan otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Ketika kondisi itu terpenuhi, kontrak langsung dieksekusi. Tidak ada pihak yang dapat menghentikannya. Tidak ada negosiasi ulang di tengah proses. Analoginya sederhana. Mesin penjual otomatis tidak membutuhkan kasir. Anda memasukkan uang, memilih produk, dan mesin mengeluarkan barang. Tidak ada campur tangan manusia di antara dua titik tersebut. Smart contract bekerja dengan prinsip yang sama. Namun untuk transaksi keuangan yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar,
dan berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Konsep berikutnya yang perlu dipahami adalah liquidity pool. Liquidity pool adalah kumpulan dana yang disimpan oleh pengguna ke dalam sebuah protokol DeFi. Dana inilah yang digunakan untuk memfasilitasi seluruh transaksi yang terjadi di dalam platform tersebut. Ketika Anda menempatkan aset ke dalam liquidity pool, Anda tidak hanya menyimpan. Anda menjadi bagian dari infrastruktur yang menjalankan protokol tersebut. Dan sebagai imbalannya, Anda menerima bagian dari fee setiap transaksi yang menggunakan dana Anda. Disinilah asal dari angka yang sering dikutip. Bunga deposito bank konvensional di Indonesia rata-rata berada di kisaran 3 hingga 4% per tahun. Sementara itu, protokol DeFi dapat menawarkan yield rata-rata 5 hingga 15% per tahun. Beberapa bahkan lebih tinggi dari itu. Namun masalah utamanya bukan pada angka tersebut. Masalahnya terletak pada pemahaman tentang dari mana angka itu berasal. Dan risiko apa yang harus Anda tanggung untuk mendapatkannya. Yield yang tinggi bukan berasal dari kemurahan sistem. Yield tersebut adalah imbalan atas risiko yang Anda ambil ketika menempatkan aset ke dalam protokol yang tidak memiliki jaminan dari lembaga manapun. Pahami mekanismenya terlebih dahulu, sebelum memutuskan apakah Anda akan berpartisipasi. Risiko yang tidak diceritakan. Ini adalah bagian yang paling jarang dijelaskan secara jujur. Setiap sistem keuangan memiliki risiko. DeFi bukan pengecualian. Perbedaannya terletak di sini. Risiko dalam DeFi belum berada di bawah regulasi yang benar-benar matang. Tidak ada dana penjamin yang melindungi simpanan Anda. Dan ketika sesuatu berjalan salah, tidak selalu ada institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Risiko pertama adalah bug pada smart contract. Kode yang menjalankan DeFi ditulis oleh manusia. Dan setiap kode yang ditulis manusia memiliki potensi celah keamanan, bahkan setelah melalui proses audit yang panjang. Pada tahun 2022, jaringan Ronin yang mendukung ekosistem game kripto Axie Infinity mengalami peretasan dengan total kerugian mencapai $625 juta Amerika. Ini merupakan salah satu peretasan terbesar dalam sejarah industri kripto. Penyebabnya bukan teknologi baru yang tidak terdeteksi. Penyebabnya adalah celah keamanan dalam smart contract yang sudah ada sejak awal, namun tidak ditemukan selama proses audit. Dana yang hilang tidak dapat dipulihkan. Tidak ada lembaga penjamin simpanan yang menutup kerugian tersebut. Risiko kedua adalah rug pull. Ini adalah praktik di mana tim pengembang sebuah protokol DeFi mengumpulkan dana dari pengguna melalui janji yield tinggi, lalu pada titik tertentu menarik seluruh likuiditas dan menghilang. Yang membuat risiko ini sulit dikenali bukan karena tanda-tandanya jelas. Justru sebaliknya. Banyak kasus rug pull terjadi pada protokol dengan tampilan profesional, komunitas aktif, bahkan dokumen audit keamanan yang dipublikasikan. Audit keamanan tidak menjamin niat dari tim pengembang. Risiko ketiga adalah volatilitas stablecoin. Stablecoin dirancang untuk stabil. Nilainya diharapkan tetap berada di sekitar $1 Amerika. Namun sejarah menunjukkan bahwa asumsi ini tidak selalu bertahan. Pada Mei 2022, stablecoin UST yang terhubung dengan aset kripto Luna mengalami keruntuhan tanpa preseden. Dalam waktu kurang dari 72 jam, nilai Luna turun mendekati nol. Dari aset bernilai puluhan miliar dolar menjadi hampir tidak bernilai. Investor di seluruh dunia kehilangan miliaran dolar. Tanpa peringatan yang memadai. Tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Padahal sebelum peristiwa tersebut, UST termasuk salah satu stablecoin terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Risiko keempat adalah ketidakpastian regulasi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan belum memiliki kerangka regulasi yang secara spesifik mengatur protokol DeFi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur aset kripto. Namun implementasinya terhadap DeFi masih dalam tahap pembahasan. Artinya, jika sebuah protokol DeFi yang Anda gunakan kemudian dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, belum ada kepastian mengenai nasib aset Anda. Intinya, keempat risiko ini bukan alasan untuk menghindari DeFi sepenuhnya. Namun keempat risiko ini adalah alasan yang sangat kuat untuk tidak masuk ke dalamnya sebelum benar-benar memahami cara kerjanya. Masa depan DeFi. Pada fase perkembangan saat ini, ada 3 tren utama yang sedang membentuk arah DeFi secara fundamental menuju tahun 2026 dan 2027. Tren pertama adalah tokenisasi aset nyata, atau yang dikenal dengan istilah real-world assets. Ini adalah proses mengubah aset fisik, seperti properti, obligasi pemerintah, atau komoditas, menjadi token digital yang dapat diperdagangkan di blockchain. BlackRock, salah satu manajer aset terbesar di dunia dengan dana kelolaan yang melampaui $10 triliun Amerika, telah meluncurkan produk tokenisasi obligasi pemerintah Amerika Serikat di jaringan Ethereum.
Ini bukan eksperimen dari perusahaan rintisan yang mencari perhatian pasar. Ini adalah keputusan bisnis dari institusi keuangan paling berpengaruh di dunia. Dan keputusan tersebut berbicara lebih kuat daripada ribuan analisis tentang masa depan DeFi. Tren kedua adalah regulasi yang semakin jelas di tingkat global. Di Eropa, regulasi MiCA atau Markets in Crypto Assets mulai diberlakukan secara penuh. Ini merupakan salah satu kerangka regulasi paling komprehensif untuk industri kripto di tingkat regional. Di Amerika Serikat, pembahasan legislasi khusus untuk stablecoin masih berlangsung secara aktif. Di Indonesia, PMK nomor 50 tahun 2025 telah menetapkan tarif pajak untuk transaksi kripto di bursa domestik sebesar 0,21%. Ini menjadi langkah awal menuju kerangka regulasi yang lebih luas. Kejelasan regulasi ini bukan hambatan bagi perkembangan DeFi. Justru sebaliknya, regulasi yang jelas membuka pintu bagi partisipasi institusional dalam skala yang jauh lebih besar, dan memberikan kepercayaan kepada pengguna retail yang selama ini tertahan oleh ketidakpastian hukum. Tren ketiga adalah integrasi DeFi dengan kecerdasan buatan. Protokol yang memanfaatkan AI untuk mengelola likuiditas secara otomatis, mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi, dan mengoptimalkan yield bagi pengguna sudah mulai beroperasi. Ini bukan sekadar proyeksi masa depan. Ini sudah terjadi saat ini. Dan perkembangannya bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Selanjutnya, ada satu hal paling signifikan yang perlu dipahami dari seluruh tren ini. Batas antara keuangan tradisional dan DeFi semakin tipis. Bukan karena DeFi menyesuaikan diri dengan sistem lama, tetapi karena sistem lama mulai mengadopsi infrastruktur yang dibangun oleh DeFi. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami. Proyeksi dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa total aset dalam ekosistem DeFi berpotensi melampaui $1 triliun sebelum tahun 2030. Apakah angka tersebut akan tercapai? Bergantung pada dua faktor yang kini bergerak ke arah yang sama. Pertama, kejelasan regulasi di tingkat global. Kedua, kepercayaan pengguna yang terus meningkat seiring dengan perbaikan keamanan protokol. Masa depan keuangan. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur sebelum Anda memutuskan apakah DeFi relevan untuk Anda. Apakah sistem keuangan yang selama ini Anda gunakan benar-benar bekerja untuk kepentingan Anda? Atau Anda hanya merasa nyaman dengan sesuatu yang tidak pernah benar-benar Anda pertanyakan? DeFi bukan sistem yang sempurna. Risikonya nyata dan dapat diukur. Teknologinya masih berkembang. Regulasinya belum sepenuhnya matang di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun DeFi adalah bagian dari perubahan struktural yang sedang berlangsung. Bukan tren sementara. Bukan fenomena yang akan menghilang begitu saja. Dan bukan hanya untuk mereka yang memahami kode pemrograman. Perubahan seperti ini tidak selalu terlihat jelas di awal. Ia berjalan perlahan, hampir tidak terasa. Sampai pada satu titik, ketika sistem lama tidak lagi mampu mengejar kecepatan perubahan yang terjadi. Karena pada akhirnya, yang paling berisiko bukanlah mereka yang mencoba hal baru dengan pemahaman yang cukup. Yang paling berisiko adalah mereka yang tetap bertahan dalam sistem lama tanpa pernah benar-benar memahami bagaimana sistem itu bekerja terhadap mereka. Sejarah selalu menunjukkan pola yang sama. Setiap perubahan besar dalam sistem keuangan tidak dimulai dengan mayoritas. Selalu dimulai oleh mereka yang lebih dulu memahami, sebelum yang lain menyadarinya. Maka, yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar apakah Anda akan masuk ke dalam ekosistem ini atau tidak. Yang perlu menjadi perhatian adalah apakah Anda memahami perubahan ini dengan cukup dalam untuk membuat keputusan yang tepat, pada waktu yang tepat. Pengetahuan bukan sekadar alat untuk mengikuti tren. Pengetahuan adalah perlindungan ketika peluang dan risiko datang dalam waktu yang bersamaan. Dan dalam dunia yang bergerak semakin cepat, keputusan yang salah bukan hanya soal kerugian, tetapi tentang kehilangan kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Karena dalam perubahan sebesar ini, yang tertinggal bukan mereka yang bergerak lebih lambat, tetapi mereka yang merasa sudah cukup tahu, padahal belum benar-benar memahami apa yang sedang berubah di sekitar mereka.